Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Basis Story akan coba mereview tentang kelistrikan di camper car kami. Yuk ikuti cerita selengkapnya di video berikut ini. Ada beberapa teman yang bertanya bagaimana kelistrikan kami selama dalam perjalanan. Jadi di video kali ini kami akan coba mungkin tidak secara detail banget menjelaskannya, tapi hanya secara pemakaian kami sehari-hari dan sedikit teori dasar tentang kelistrikan. Di camper car ini kami menggunakan baterai tambahan adalah VRLA Deep Cycle 12 volt 100 ampere hour 10 hour. Kenapa kami menggunakan baterai jenis ini? Karena baterai jenis ini dirancang untuk menghilangkan emisi gas atau uap pada overcharge. Karena memang penempatan baterai tambahan ini berada di ruang kabin. Jadi untuk menjaga keamanan, kami memilih baterai VRLA Deep Cycle ini atau yang dikenal dengan aki kering. Selain itu, baterai Deep Cycle ini juga dapat digunakan 80% dari kapasitas nominal yang tertera pada baterai. Jadi di baterai VRLA sendiri itu kita tertera yang namanya AH atau ampere hour. Dimana jika 100 ampere hour berarti kemampuan baterai untuk mengalirkan arus sebesar 100 ampere dalam waktu 1 jam. Sementara maksud dari 10 hour sendiri adalah load discharge baterai sebesar 10 ampere per jam, sehingga kemampuan baterai untuk bertahan adalah 10 jam jika kita hanya memakai 10 ampere di tiap jamnya. Jadi maksudnya ini adalah satu kali cycle. Satu kali cycle itu adalah satu kali penggunaan, satu kali charge dan discharge yang dilakukan secara kontinu. Baterai tambahan ini sendiri masih di-charge dengan menggunakan alternator mobil pada saat berjalan. Jadi rata-rata tiap 2 jam perjalanan dengan RPM sekitar 4000, posisi baterai ini akan kembali fully charge. Karena memang pemakaian kami itu nggak pernah lebih dari 50% dari kemampuan baterai. Jadi kalau di baterai deep cycle itu dikenal dengan yang namanya DOD atau depth of discharge, dimana semakin kecil depth of discharge-nya kita, maka cycle number-nya akan semakin besar. Cycle number itu maksudnya adalah kemampuan baterai untuk di-charge dan discharge secara kontinu. Terus ada sebagian teman-teman yang juga nanya, berapa lama sih baterainya bisa bertahan? Jujur selama kami menggunakan baterai tambahan ini untuk kelistrikan di camper car, kami nggak tahu ya berapa lama baterai itu bisa bertahan dalam artian sampai akhirnya tidak mampu lagi si baterai untuk mengangkat alat-alat listrik yang kami punya. Karena kami juga kalau make yaitu tadi nggak pernah DOD-nya sampai di bawah 50%. Jadi selalu lebih kecil dari 50%. Sehingga dipakai terus kita jalan, dia ngisi lagi, dia full lagi, terus kita pakai lagi,
yang paling lama itu biasanya saat kita berhenti untuk istirahat, tidur malam. Itu biasanya malam kita pakai kipas, itu DOD-nya bisa sampai 46%. Nanti untuk perhitungannya bisa dilihat di tabel berikut ini ya. Di tabel ini kami menggunakan perhitungan berdasarkan ampere hour. Mungkin kalau teman-teman lihat di kebanyakan perhitungan lain biasanya selalu menyertakan inverter voltage drop. Tapi di sini karena baterai kami adalah baterai kering yang prinsipnya adalah kita mengoptimalkan arus atau ampere, jadi kami menghitung berdasarkan ampere hour. Karena untuk peralatan yang menggunakan listrik AC atau arus bolak-balik seperti rice cooker, kipas angin, charger laptop, itu kami menghitungnya dengan mengkonvert watt yang ada dengan tegangan 12 volt. Karena kita normal pemakaian itu adalah 220 volt. Jadi saat di mobil otomatis kita harus convert ke 12 volt. Akibatnya adalah arus yang dipakai akan menjadi lebih besar untuk menghasilkan daya yang sama di AC tadi, karena tegangan kita di sini turun menjadi 12 volt. Jadi kita di sini lebih concern ke ampere, ke arus. Itu yang kita tekankan di sini. Untuk daya listrik sendiri kita masih memakai rumus dasar ya. P sama dengan V kali I. V adalah voltage atau voltase dan I adalah arus atau ampere, di mana P adalah daya dalam satuan watt. Jadi kalau kita memakai tegangan 12 volt, anggapannya adalah kita tahu wattnya yang sama seperti saat kita di 220 volt. Katakan rice cooker 350 di tegangan 12 volt, jadi arus yang dihasilkan pasti akan lebih besar dibandingkan saat berada di tegangan 220 volt. Dan di sini kami juga menggunakan efisiensi inverter sebesar 15%. Karena memang yang kita tahu ya, alat-alat listrik itu nggak mungkin bekerja 100%. Jadi anggapannya 80-85%. Karena inverter ini masih baru, jadi kami mengambil angka 85% saja. Ini perhitungan selengkapnya. Jadi rata-rata keperluan kita sehari itu sekitar 80-90 ampere hour. Hanya saja itu nggak kita pakai sekalian. Itu ada breakdown-breakdownnya. Jadi nggak langsung 80 hour sekali jalan gitu, enggak. 80 ampere hour. Jadi kayak siang kita masak nasi ya, kita rice cooker ada di saat siang. Di malam kita nggak masak nasi lagi, kita hanya pakai lampu LED sebentar untuk penerangan saat makan. Dan kipas angin juga kadang-kadang kalau kepanasan sambil ngecas handphone, terus kita masih jalan lagi tuh habis maghrib. Terus yang benar-benar berhenti adalah saat setelah biasanya jam 9 malam. Jadi kita habis maghrib sampai isya berhenti, terus setelah isya kita jalan sampai jam 9 malam, itu baru kita pakai kipas angin sekitar 6 jam. Jadi semuanya itu gak langsung terkuras di saat yang sama. Jadi kita selalu menjaga agar depth of discharge atau DOD-nya gak sampai dari 50%. Demikianlah sedikit gambaran tentang baterai tambahan penunjang camper car kami. Selama kurun waktu 1 tahun, baru sekali kondisi baterai kami ngedrop
yang ditandai dengan redupnya lampu LED. Kejadian ini terjadi pada saat camping, di mana pemakaian standby use peralatan kami lebih dari 12 jam dengan satu kali pengecasan saja. Saat dilakukan pengecekan di voltmeter, ternyata kondisi baterai kami dalam keadaan voltase 11,9, di mana biasanya dalam kondisi perjalanan normal paling minim penunjukan voltmeter adalah di 12,3. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika ada saran dan pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi, perhitungan pemakaian listrik di sini hanya berdasarkan rumus dasar kelistrikan, digabungkan dengan praktek yang kami alami selama perjalanan terhadap kondisi baterai dan peralatan listrik kami, baik yang DC maupun AC yang menggunakan inverter. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.